Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Kembali lagi bersama saya di channel Santri Gunung. Beberapa hari yang lalu kita sudah melihat Deddy Corbuzier telah mengupload satu konten yang berisi tentang G, dimana dalam konten tersebut Deddy Corbuzier mengundang dua orang yang disitu adalah pasangan suami istri, tetapi modelnya batang sama batang, atau kita sebut G lah ya, homo. Nah, ini adalah kegiatan konten yang tentu saja menimbulkan banyak sekali respon dari banyak orang. Di antara respon yang paling mencolok, yang biasanya kontennya saling serang, yaitu Gus Fuad dengan Benteng Akidah. Biasanya ini saling istilahnya saling bertentangan lah, bertolak belakang. Tetapi dalam masalah ini mereka berdua ternyata sama-sama menolak tentang adanya G. Dan di Indonesia ini mayoritas Islam memang tidak ada yang menerima yang namanya G atau sesama jenis itu ya. Yang kita tahu hubungan sesama jenis atau yang biasa kita sebut dengan liwat atau wati dubur, nah itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya mayoritas minoritas di kalangan Islam sama sekali tidak ada yang mendukung adanya hubungan sesama jenis itu, atau G atau homo atau apalah itu ya. Nah, di kontennya Om Deddy Corbuzier itu beliau seolah ingin mempromosikan dua orang pasangan itu karena telah memberikan panggung kepada pasangan ya G itu ya, yang kita sebut G itu. Nah, disinilah kesalahan dari Deddy Corbuzier, sehingga beliau dihujat, dikritik, banyak sekali komentar-komentar kepada kontennya Deddy Corbuzier itu. Ya, Deddy Corbuzier dinilai mempromosikan, melegalkan yang namanya G. Tentu saja Deddy Corbuzier adalah seorang yang mungkin kita bisa anggap tidak tahu, karena beliau juga masih baru dalam Islam ini. Makanya perlu kita maklumi harusnya. Nah, ternyata komentar-komentar itu terus bergulir, dan ada satu komentar yang saya soroti, yaitu dari Benteng Akidah. Maaf, ini yang saya tanggapi adalah dari Benteng Akidah, yang mana dalam konten Benteng Akidah tersebut memberikan satu komentar kepada Deddy Corbuzier, yang tujuan dari komentar itu tidak hanya ditujukan kepada Deddy Corbuzier, tetapi malah merambat kepada gurunya, yaitu Gus Miftah. Nah, katanya Gus Miftah liberal katanya, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa ditonton sendiri di channelnya. Yang saya soroti adalah ketidakobjektivitasan dari konten Benteng Akidah ini. Jadi yang diserang kok malah Gus Miftahnya, bukan Deddy Corbuzier-nya. Padahal kita tahu Deddy Corbuzier ini adalah smart people ya. Tentu saja dalam agama meskipun smart people ya, kita bisa katakan Deddy Corbuzier masih kurang lah seperti itu dalam agama. Mungkin beliau belum mengerti, belum paham betapa kerasnya larangan Al-Quran untuk berhubungan sesama jenis. Nah, ini malah diangkat kontennya. Dan kita ikut mengapresiasi dengan langkah dari Gus Miftah dan Deddy Corbuzier, yang Gus Miftah meminta kepada Deddy Corbuzier untuk menghapus kontennya, dan akhirnya ya memang kontennya betul-betul dihapus. Dan harusnya ini tidak dipermasalahkan lagi, karena pada akhirnya kita semuanya sama-sama menolak adanya pelegalan homoseksual atau G itu ya. Nah, sekali lagi yang saya sorot dari Benteng Akidah ini, silahkan Anda tonton sendiri ya. Di channelnya itu katanya salah guru. Nah, dalam konten tersebut ditayangkan si ustadz yang ada di Benteng Akidah itu menyebutkan menyayangkan terhadap keislamannya Deddy Corbuzier. Katanya salah guru, katanya salah pintu. Ini aneh. Wong Gus Miftah itu orang Islam yang betul-betul Islam, meskipun tidak sepaham dengan si Benteng Akidah itu dalam banyak hal, tapi
di satu kalangan NU khususnya, di satu kalangan Gus Miftah ini betul-betul dihormati. Gus Miftah ini kita anggap sebagai tokoh. Beliau ini Gus, ilmunya juga banyak. Lah dikatakan liberal, kemudian atas kehendak Allah Subhanahu wa taala Deddy Corbuzier ini masuk Islam melalui Gus Miftah. Jadi hidayahnya ini, kuasanya Allah dilewatkan Gus Miftah, sehingga Deddy Corbuzier ini bersedia mau tanpa paksaan untuk masuk Islam. Nah, si Benteng Akidah ini malah menyayangkan pada keislamannya Deddy Corbuzier ini. Hati-hati. Kalau Anda menyayangkan, kita tahu, kalau menyayangkan biasanya kan begini ya. Misalkan saya punya barang yang bagus atau motor, mau dipakai teman saya, kemudian saya larang. Saya masih sayang sama motornya. Sayang kalau sayang itu kan artinya tidak digunakan. Artinya tidak keluar dari status berdiam diri tanpa dipinjam oleh temannya. Atau sederhananya begini, kalau saya punya uang 2.000, kemudian saya mau beli cilok misalkan, saya nggak jadi beli cilok, sayang. Berarti kan Anda tidak jadi membeli cilok, dan uang Anda ini Anda sayangkan untuk membeli cilok. Lah, Anda mengatakan sayang, menyayangkan Deddy Corbuzier pada keislaman Deddy Corbuzier. Katanya salah guru. Harusnya gini, ini terlepas dari apakah nanti Deddy Corbuzier salah guru atau bagaimana, saya tidak menanggapi itu. Yang saya tanggapi adalah ketika mengatakan sayang. Wong masuk Islam kok dikatakan sayang. Harusnya kalau masuk Islam ya kita senang, kita bahagia, karena nambah lagi umat Rasulullah SAW. Karena walau bagaimanapun juga kelak Rasulullah SAW ini senang, bangga dengan umatnya. Bahkan Allah sendiri mengatakan kita nanti akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan umat-umat nabi-nabi yang lain. Nah, ini ada satu orang non-Islam masuk kepada Islam, malah disayangkan. Berarti kan lebih rindu terhadap kenon-islamannya atau terhadap kekristenannya itu. Ya na'udzubillah min dzalik kalau itu ya. Jadi artinya kalau menyayangkan pada masuk Islamnya Deddy Corbuzier, bisa dikatakan lebih ridho, lebih rela Deddy Corbuzier ini bukan Islam. Kan bisa dikatakan seperti itu. Wong disayangkan masuk Islamnya, disayangkan, menyayangkan pada keislamannya, kan itu bisa ditarik ke situ. Lah ini hati-hati. Ketika meridhoi orang atau lebih senang kalau orang itu kafir, nah ini kan na'udzubillah min dzalik. Orang yang ridho dengan kekufuran, nah itu dia malah kufur sendiri. Ada seperti itu. Nah ini maksudnya bagaimana kok menyayangkan? Lah yang saya sayangkan lagi dari pernyataannya di Benteng Akidah itu salah guru. Nah, menurut saya ini sangat keterlaluan sekali kalau mengatakan salah guru. Kenapa? Karena Deddy Corbuzier ini sudah bergurunya ke orang Islam. Nah, dalam hal seperti ini perbandingannya ini kan Islam dan non-Islam. Kalau menurut saya ya, apapun akidah mereka, artinya apapun aliran kelompoknya mereka, tapi ketika masih dalam koridor mereka Islam, nah ini saya menganggap tidak ada yang salah, pintunya tidak ada. Karena sudah betul, non-Islam masuk Islam, berguru kepada orang Islam, itu sudah betul. Nggak usah dipermasalahkan. Lah kalau dia bergurunya kepada Saifuddin Ibrahim, kepada pendeta, kepada Paulus masuk Islam, nah itu salah. Lah wong ini gurunya orang Islam kok disalahkan? Ini kan aneh.
Wong Gus Miftah itu Islam, Deddy Corbuzier tadinya non-Islam, kemudian masuk Islam atas bimbingan Gus Miftah. Nah, itu kan bukan sesuatu yang aneh, bukan kekeliruan. Kok dianggap keliru, salah guru? Ya harusnya kita tidak mengatakan salah guru. Kalau berguru sekali lagi kepada pendeta itu baru salah. Tapi kalau ke Gus Miftah itu sudah benar. Kepada pengemis pun ya benar, asal dia Islam. Kepada orang bodoh pun suka mabuk-mabukan, dia bergurunya benar karena dia Islam. Nah ini apa sih kontribusi dari benteng akidah ini terhadap non-Islam, ke Islam? Nah ini kan kalau Gus Miftah sudah jelas ada ya. Dan ini pahalanya tentu saja sangat banyak sekali. Menyuruh orang, mengajak orang untuk menyembah Allah. Nah ini suatu dakwah yang perlu ditiru. Tetapi malah disayangkan, dikatai salah guru. Ya mungkin mereka dari kelompoknya benteng akidah itu juga ada niatan untuk menyerang balik. Dulu Felix Xiao juga dianggap salah guru, salah gerbong dalam masuk Islam. Ya mungkin ini balasan atas itu. Tapi harusnya ini harus diperjelas ya. Harus diperjelas, harus kita luruskan. Agar pemahaman kita semuanya ini tidak ngawur, tidak berbeda-beda yang enggak jelas seperti ini. Artinya orang berguru kepada orang Islam itu sudah betul. Jangan disalahkan. Bahkan kalau misalkan ada orang bodoh, doh sekalipun, tapi dia Islam, sebodoh-bodohnya orang kan pasti pernah lah yang merasakan pelajaran Islam, seenggak-enggaknya ngerti sholat lah, itu minimalnya kan itu. Kemudian dia punya teman non-Islam, non-Islam ini berguru kepada dia, belajar tentang Islam. Ya itu kan bagus. Apa salah cari guru seperti itu? Wong non-Islam kok dihukumi salah apa ndak cari gurunya? Dapat hidayah saja itu pun sudah luar biasa. Kok masih diungkit-ungkit gurunya? Kan begitu. Ya itu yang saya soroti ya, sangat menyayangkan sekali terhadap benteng akidah karena telah memberikan kata-kata, memberikan komentar yang saya rasa itu seharusnya tidak dilontarkan. Oke lah, kita semuanya tidak ada yang sepakat. Tidak ada yang mendukung adanya sesama jenis ini ya, atau G di sini, tidak ada, atau homo itu tidak ada sama sekali yang mendukung. Kita menolak bersama-sama pasangan G itu. Tetapi mengomentari Deddy Corbuzier dalam hal ini ya saya harapkan agak lebih bijak lagi, karena kita perlu maklum Deddy Corbuzier ini adalah seorang mu'alaf. Bukan didikan Islam mulai dari kecil sampai dewasa, kan bukan. Nah itu perlu dimaklumi dalam hal itu. Nah kalau kita mau mengingatkan ya ingatkan saja. Wong semua kiai, semua ustadz, semua orang Islam yang ada di Indonesia ini saya yakin gak ada yang menerima homoseksual itu. Ya terkecuali kalau dia punya masalah begitu ya. Tapi ajaran Islam memang tegas, ya kita tegaskan itu saja, nggak usah melebar kemana-mana. Apalagi mengatakan Deddy Corbuzier menemukan guru yang salah, mencari guru yang salah. Padahal tadi siapapun kalau dia orang Islam digurui oleh non-Islam kemudian masuk Islam itu betul, pintunya betul, pintunya itu pintu Islam, nah, kan begitu. Kalau bergurunya ke Saifuddin Ibrahim ya itu salah pintu. Pintunya itu bukan ke situ kalau untuk Islam, kan seperti itu ya. Nah untuk masalah hubungan guru dan murid ya kita mengikuti orang-orang yang sudah berkomentar. Yang namanya guru itu ya tidak sepenuhnya bisa mengendalikan muridnya. Terkadang kiai besar siapa sajalah, waliullah dogdeng kalau perlu itu. Ya murid-muridnya ya tidak semuanya kemudian menjadi wali juga, bahkan ya sebagian itu 1% pun jadi wali misalkan ya belum tentu juga. Namanya murid itu ya kadang seperti itu. Nah itu adalah hak pribadi dari Deddy Corbuzier. Lah Gus Miftah ini tidak bisa mengendalikan hal-hal yang seperti itu. Ya secara global saja kita mengajari
bukan malah kita mencaci maki seperti ini. Ya, sekali lagi kita dukung adanya penolakan terhadap G itu. Kita tidak boleh menerima G. Kemudian lewat itu adalah larangan keras dari Al-Quran, larangan keras dalam agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.